B6M1. Ya, di sini saya juga sama-sama belajar ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan, tanya aja. Saya bakal jawab sesuai gimana kemampuan saya gitu. Sebentar saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Kak. Sudah ya. Oke, oke. Nah, jadi sebentar. Nah, jadi ini histologi B6M1. Kita langsung aja sistem saraf pusat dan saraf tepi. Oh, ini pointernya. Oke, udah kelihatan belum? Ini, Sudah terlihat, Kak. udah ya. Sudah. Sabar. Nah, nah, jadi kalau di sistem saraf pusat dan saraf tepi itu ada apa aja sih, gitu kan? Kalau saya ngebaginya itu ada yang pertama cerebrum, lalu ada cerebellum, medulla spinalis, dorsal root ganglion, serabut saraf itu ada potongan melintang sama potongan membujur, lalu ada kulit tebal dan kulit aja gitu. Jadi kan ini saraf-saraf yang mengatur bagaimana kita sensasi kita lah segala macam itu. Nah, untuk yang pertama, ini yang paling gampang dan juga favorit saya sendiri, itu kesediaannya nih cerebrum ya. Di cerebrum ini yang paling khas itu ada sel piramid yang dimana bentuknya segitiga. Lalu ada akson sel piramid, Perineural space itu warna putih di sekeliling sel piramid dan sel glia bulat. Nah, jadi di sini di gambar ini eh, ini kan ada ini sel piramid. Dia bentuknya segitiga. Bentar, ini nggak bisa di zoom ya kalau di PDF ini. Oh, gini. Nah, nah ini sediaannya cerebrum ya. Jadi yang ciri khas itu ada sel piramid sama sel glia. Kalau sel piramid dia yang segitiga ini sesuai namanya piramid. Sedangkan sel glia itu sel yang bulat-bulat ini gitu. Ini sel glia. Nah, terus tadi kan ada yang namanya perineural space. Perineural space itu ini ruangan yang kecil-kecil yang putih-putih yang mengelilingi sel piramid itu namanya perineural space gitu. Dan itu kalau yang putih-putih di sekeliling sel piramid. Tapi kalau putih-putih yang memanjang, yang garis-garis ini, itu akson dari sarafnya itu sendiri gitu. Itu akson-aksonnya. Nah, ini perineural space-nya nih, ini jelas nih perineural space-nya. Ini gede nih, perineural space-nya gede. Nah, ini akson-aksonnya nih yang panjang-panjang itu akson. Kalau yang bulat sel glia gitu. Mungkin eh, sampai sini nggak ada yang ditanya lah ya harusnya ya. Nah, kita lanjut. Yang berikutnya itu ada cerebellum atau otak kecil ya. Nah, cerebellum ini dia dibagi jadi dua regio lah, bisa dibilang dua regio. Jadi ada substansia alba yang warnanya itu lebih terang, lebih putih. Ini substansia alba dan substansia grisea yang dia lebih gelap. Dia lebih gelap dan dia di lebih dalam lah kalau di sini. Dan di substansia grisea itu dia punya tiga lapisan. Ada lapisan molekuler, ganglioner, sama granulosa. Kalau molekuler itu ada sel basketnya. Nanti kita lihat sel basketnya. Terus kalau untuk ganglioner, yang khas itu di ganglioner ini ada namanya sel Purkinje. Jadi kalau ada sediaan cerebellum, terus ditanya ada sel apa di tengah-tengah, sel apa yang khas gitu kan? Biasanya soal dokter Nurul itu gitu. Ada struktur yang khas, sel apakah itu gitu kan? Nah, sel yang tunjuk gitu. Pasti sel Purkinje karena dia paling khas di cerebellum. Kalau sel basket kan juga ada di urogenital. Kalau Purkinje cuma ada di sini, di cerebellum. Terus lapisan granulosa, dia bergranula, gelap.
dia granula, granula apa ya, bintik-bintik gitu. Kayak kalau saya tuh mengibaratkan granula ini, kalau minum kopi Good Day itu kan ada serbuk coklatnya itu granulanya. Nah, saya nggak ibaratkan itu, jadi saya gampang ingat. Nah, ini yang saya bilang tiga lapisan tadi. Ini berarti substansia grisea, ya kan? Tiga lapisan. Nah, dari lapisan ini lapisan molekulernya, ya kan? Lapisan molekuler dia ini lebih bersih dilihat. Dia ada titik-titiknya nih, titik-titik, titik-titik. Itu ini titik-titik, itu sel basketnya namanya. Nah, terus di tengah-tengahnya nih ada yang putih-putih. Putih-putih ini lapisannya juga. Namanya lapisan ganglioner. Ciri khasnya ada sel Purkinje. Nih sel Purkinje ini yang gede ini. Ini paling khas dan saya kok pas ujian pas dapat sediaan ini saya senang banget gitu kan karena paling khas. Nah, terus yang ini lapisan granulosa. Dia bergranuler. Dia baik bintik-bintik kecilnya. Jadi kalau granulosa dia rame bintik-bintiknya, sedangkan kalau molekuler itu sepi. Dia cuma ada sel-sel basket. Di tengah-tengahnya ada lapisan ganglioner. Ciri khasnya ada sel Purkinje. Nah, ini kalau misalnya dia di zoom out lagi, nah ini kelihatan nih, yang putih ini yang terang, ini substansia alba. Nah, yang sini dari lapisan apa granulosa, lapisan ganglioner, lapisan molekuler, ini substansia grisea, dia lebih gelap. Ini kalau grisea grey, kayak saya nganggapnya grey kan abu-abu, abu-abu lebih gelap daripada putih gitu. Saya nganggapnya gitu. Ya, mungkin sampai sini kalau misalnya nanti ini sambil saya jelasin, kalau ada yang ditanyain langsung ngerasain aja ya gitu. Kita lanjut berikutnya. Nah, ini medula spinalis. Jujur medula spinalis ini yang paling ribet di antara semuanya karena dia strukturnya banyak banget, banyak sebanyak itu. Dan meskipun yang ditanyain tuh ya pasti itu aja yang khas-khasnya, tapi kita nggak tahu gimana dokter nanti tiba-tiba mau ngasih yang detail-detail yang lain gitu kan. Nah jadi eh, sama di medula spinalis itu ada substansia alba sama grisea-nya juga gitu. Kalau substansia alba dia itu yang ini, yang di luar ini, yang ini nih alba karena dia lebih terang, lebih putih. Sedangkan kalau grisea yang tengahnya ini dia lebih gelap. Dan kalau saya ngelihat ngelihat ngebedainnya substansia alba sama grisea itu tuh kalau substansia alba itu kan yang luar, grisea yang dalam bentuknya kupu-kupu. Saya nganggapnya kayak ini bentuk sayap kupu-kupu gitu. Jadi lebih gampang gitu. Nah, terus kalau di substansia alba nih dia ada kolumna anterior, posterior sama lateral. Jadi eh, kolumna-kolumna ini kan kalau misalnya kalian udah DKK itu kan ada tuh perjalanan sarafnya dari kolumna-kolumnanya segala macam. Nah, ini kolumna yang anterior, terus ini kolumna lateral sama eh, kolumna posterior. Yang di belakang tuh ada sini posterior. Nih, kolumna posterior itu nanti dibagi sama fasciculus gracilis sama fasciculus cunealis. Cuneatus, sorry. Nah, jadi itu kan kalau kalian paham DKK-nya, pasti paham sediaan yang ini gitu. Cuman jujur saya dulu DKK-nya di sini bingung banget kan. Jadi saya try hard lah untuk ngehafal si medula spinalis ini gitu. Nah, jadi kalau di medula spinalis yang sering ditanya kalau ujian itu ini, lekukan ini, garisnya ini visuranya. Jadi visura medial anterior. Ini yang paling sering ditanya. Nah, terus eh, sama ini, dua dua ini di belakang ini, kolumna posteriornya itu sering ditanya fasciculus apa gitu kan. Fasciculus gracilis dan cuneatus. Jawabannya kayak gitu. Terus yang bagian-bagian kolumna lateral itu setahu saya jarang ditanya gitu. Nah, terus kalau di sini namanya apa? Oh, sama ini. Saya lupa. Kalau di substansia grisea, nah substansia grisea itu tuh ada yang khas. Ini yang di tengah ini. Aduh, pointernya nggak kelihatan ya? Nah, nih.
Nah, ini di substansia griseanya ini yang bentuk kupu-kupu yang sering ditunjuk kalau ujian yang tengah ini. Ini namanya kanalis sentralis ya kan. Dia kanal saluran dan dia di tengah sentral. Jadi kanalis sentralis. Dan di pinggirnya ini kan ada yang apa? Yang bulat-bulat yang kayak apa? Kayak bersatu-satu ini. Nah, ini kan sel. Dia tuh sel. Namanya sel ependim. Jadi strukturnya namanya kanalis sentralis, sedangkan yang mengelilinginya itu adalah sel ependim gitu. Nah, terus di sini kan di substansia gresea ini ada bagian-bagiannya lagi. Ada kornu anterior, kornu lateral, sama kornu posterior. Dan kalau di preparat, di soal yang ditanya itu yang di kornu anteriornya. Nanti di zoom lebih gede itu perbesarannya. Ditanya ada struktur apa di kornu anterior gitu kan. Nah, struktur yang khas di kornu anterior itu adalah sesuai namanya anterior horn cell atau eh, sel tanduk gitu. Nah, ini kalau di zoom lagi di substansia grisea di bagian kornu anteriornya itu ada anterior horn cell. Nih, cara ngelihatnya dia itu beda dari yang lain. Dia tuh kayak ada sel hitam ini lebih gelap warnanya di tengah dan dia di sekelilingnya dia kayak ada putih-putihnya gitu. Jadi kayak eh, ada bulat putih, terus di tengahnya ada bulat yang lebih gelap. Itu namanya anterior horn cell. Jadi kalau modelannya begini, ini kan, ini kan nggak ada sel piramidnya, nggak ada apa gitu kan. Berarti dia bukan di cerebrum. Kalau dia di zoom, terus ditanya ada sel apa, ya kan? Modelannya begini, dia padat, nggak ada celah-celahnya, cuman ada bulat-bulat yang kayak apa? Bulat putih, terus ada bulat merah di tengahnya. Ini pasti langsung sediaannya itu pasti medula spinalis bagian kornu anterior. Sel yang ditunjuk namanya anterior anterior horn cell gitu. Mungkin di sini kalau misalnya ada yang ditanya langsung resen aja ya gitu. Ada yang nanya nih Kak, Oh ya, boleh boleh. Silakan. dari Intan Farah. Izin bertanya Kak, untuk perineural space apa bedanya dengan akson di cerebrum? Oh, oke oke, kita balik ya. Gimana nih? Nah, nih. Nah, kalau ini perineural space ya. Perineural space itu dia hanya di sekelilingnya si eh, sel piramid. Jadi sel piramid bentuknya segitiga, di sekelilingnya tuh ada putih-putihnya. Nah, itu namanya perineural space-nya. Sedangkan kalau akson, dia garis-garis yang manjang gitu. Ini kan ada garis-garis yang manjang, ada yang manjang. Itu aksonnya nih. Ini jelas nih, panjang ini. Ini akson. Nah, kalau yang ini kan, nah ini kan sel piramid nih, sel piramid. Nah, di sini ada putih-putihnya ngelilingi itu perineural space. Tapi kalau dia memanjang, ini memanjang itu aksonnya gitu. Ada yang Eh, mau tanya lagi? ada lagi nih Kak yang nanya dari Sam M-nya 4. Permisi Kak, cara bedain fasciculus cuneatus dan fasciculus gracialis gimana ya Kak? Oh, fasciculus cuneatus sama fasciculus gracilis ya. Iya Kak. Nah, jujur sebenarnya kalau di histologi itu nggak bisa dibedakan secara jelas gitu. Yang bisa jadi jawaban kalian kalau ujian itu bisa ditunjuk eh, di ini struktur apa, ada fasciculus apa gitu kan. Nah, jadi strukturnya eh, kolumna posterior langsung kalian tulis dua-duanya strukturnya fasciculus gracilis sama fasciculus cuneatus karena ini cuman bisa dibedakan itu dia secara anatomis dan secara perjalanan impuls sarafnya gitu dia mengantarkan sinyal saraf yang mana gitu kalau di histologi itu setahu saya itu sulit dibedakan gitu pada saya gitu. Jadi saya waktu ujian itu jawabnya ya seingat saya jawabnya itu kolumna posterior
fasciculus gracilis dan cuneatus. Saya jawab kayak gitu. Mungkin ada lagi yang ingin tanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita bisa lanjut. Tadi kan medulla spinalis nih udah sampai anterior consel. Terus di medulla spinalis itu masih ada lagi. Kalau di zoom lagi, medulla spinalis itu ada lapisan-lapisannya gitu. Yang ada tiga, ada dura mater, arachnoid mater, sama pia mater, ya kan? Nah, kalau dura mater itu lapisan terluar dan paling tebal, ya kan? Di bawahnya itu ada subdural. Karena kan dura, di bawahnya sub, jadi subdural gitu. Nah, terus ada arachnoid mater. Lapisan di bawahnya dura mater lagi, ya kan? Nah, di bawah itu ada spasium subarachnoid. Isinya tuh cairan cerebrospinal. Dan si arachnoid ini itu pemisah antara dura mater dengan pia mater. Kalau pia mater itu lapisan yang paling dalam dan dia melekat langsung sama si eh, sub, apa yang apa namanya ini? Substansia albanya gitu. Dia langsung melekat sama substansia albanya dari medulla spinalis. Nah, ini kalau di zoom. Nah, cara ngebedainnya kalau dura mater itu lapisan paling luar dan dia paling tebal. Dia tebal, warnanya pink dan padat. Itu dura mater. Sedangkan di bawahnya, nah di bawahnya ini arachnoid, arachnoid mater nih. Arachnoid di dalamnya ini eh, cairan cerebrospinal gitu. Terus yang paling dalam ada ini kan substansia albanya. Nah, ini kan ada garis-garis warna merah. Nah, itu pia maternya gitu. Dan kalau dari medulla spinalis yang ditanyain tuh ini aja gitu sejauh ini. Kalau tanya lapisan, ini yang jawab. Udah pasti ini nggak bakal ada tanya yang lain-lain gitu. Karena preparat kita juga agak kurang gitu kan. Nah, lanjut yang berikutnya itu ada dorsal root ganglion, ya kan? Ini ganglion radix dorsalis. Gitu. Nah, di sini nih yang paling khas itu ada sel ganglionnya sesuai namanya. Kalau dorsal root ganglion, sesuai namanya itu ada sel ganglionnya, ya kan? Terus ada dikelilingi sel satelit. Jadi sel ganglion disekelilingi sama sel satelit dia dibungkus sama sel satelit. Nanti ada akson-aksonnya juga, ada serabut sarafnya, sama ada jaringan ikat gitu. Nah, di sini kita lihat di gambarnya. Sebenarnya cara belajar histo itu langsung lihat gambar gitu. Jangan dihafal penjelasannya, tapi dilihat gambarnya sambil dibaca-baca aja. Nah, ini kalau misalnya ditanya ini sediaan apa, pasti dia sediaannya dorsal root ganglion. Kenapa? Karena di sini jelas ada sel ganglionnya, ya kan? Ada sel ganglion. Ini. Nah, sel ganglion itu cirinya dia nukleus di tengahnya itu jelas banget. Atau kalau dokter dokter siapa dokter Nur tuh bilangnya open face itu kan, terlihat jelas dia. Nah ini sel ganglion di tengahnya ini ada nukleus. Nah ini nukleusnya. Nah terus ini kan kalau kalian lihat dia di pinggirannya ada lapisan gitu, lapisan warna merah dan dia nggak rata modelnya itu sel, ya kan? Ini bulat-bulatnya, ada bulat-bulatnya itu sel satelit namanya. Jadi biasa itu kalau di soal dia ditanya struktur apa yang ditunjuk ada sel apa gitu. Jadi kayak struktur yang ditunjuk adalah sel ganglion, ya kan? Ada sel satelitnya gitu. Nah selain itu juga ini ada akson-aksonnya. Ini sebenarnya kalau akson itu jarang ditanya ya dan jarang juga yang terlihat jelas gitu kalau pas ujian akson-aksonnya. Karena dari sediaan dorsal root ganglion ini yang ditanya tuh pasti selnya, sel sel ganglion sama sel satelitnya gitu. Nah, ini sel ganglion. Ini akson-aksonnya nih, aksonnya. Dan ini nggak bakal ditanya sih. Dia kayak oke lah gitu. Nah, terus di sini nih ada yang gede, gede, dia kayak gumpalan gitu. Ini namanya serabut sarafnya. Gitu. Ini ada serabut sarafnya namanya. Yang gede ini. Gitu. Nah, di sini lagi sediaan yang lain lagi. Nah, ini jelas nih.
dari dari sel ganglionnya jelas nih, ini nukleusnya open face kelihatan jelas. Ini sel satelitnya jelas bulat, dia bulat sel satelitnya, mengelilingi bulat. Ini udah jelas banget. Kalau ditanya ini apa, sel ganglion dikelilingi sel satelit gitu. Nah, nah ini yang tengahnya ini badan sel neuron namanya. Ini kan nukleusnya, ini badannya, badan sel neuron. Nah, ini sel satelitnya. Tuh. Nah, ini ada jaringan ikat di sini. Pokoknya kalau ada jaringan-jaringan kayak serabut-serabut gini, ini jaringan ikat gitu. Gitu sih kalau di sini. Ada yang ditanyain nggak? Ada yang nanya lagi nih Kak dari Muhammad Fahri Ali. Izin Boleh, nanya boleh. Bang, izin nanya Bang, kalau di cerebrum tadi bagian dura, ara, pianya kira-kira ada nggak Bang sediaannya? Atau adanya cuma di medula spinalis doang? Kalau di cerebrum, seingat saya tuh nggak ada yang kayak gitu. Itu cuma ada di medulla spinalis li gitu. Jadi aman lah kalau di medulla, kalau di cerebrum itu cuman ini aja sih yang ditanya pasti. Dan biasanya dia di soal nomor satu pasti cerebrum ini. Karena paling khas lah gitu. Kalau yang ditanya yang anterior posteriornya gitu ya yang di medulla spinalis gitu. Kasih li. Terus ada lagi nggak yang mau tanyain? Nggak ada ya? Oke. Kita lanjut. Ini serabut saraf yang potongan melintang, ya kan? Ini udah Kak, masuk di Kak eh izin. Jadi ada yang nanya Kak oh boleh dari boleh boleh. dari SEM. Permisi Kak, untuk badan sel neuron itu apakah bagian dari sel ganglionnya atau beda Kak? Oh ya, jadi badan sel neuron itu bagian dari sel ganglion ya. Jadi kan ini kan sel ganglion nih. Secara ini dia sel ganglion dilapisi sel satelit. Di dalamnya ini yang badan ini yang dalamnya yang warna pink muda, ini badan selnya, badan sel neuron. Terus yang tengahnya itu eh, nukleusnya gitu. Oke, makasih pertanyaannya. Bagus, bagus. Oke, ada lagi nggak? Ah, sementara belum ada Kak, lanjut aja. Oke, oke. Terlanjut. Ini udah di saraf perifer ya kan? Ini serat saraf perifer. Ini ada serabut saraf melintang. Jadi ada melintang sama membujur ya kan? Nanti gampang, jelas kelihatan banget bedanya gitu. Kalau dia yang melintang, udah jelas dia bentuknya ini bulat-bulat lah. Bulat-bulat kayak saya kalau ngeliatin ini, saya ingatnya dia kayak daging daging sapi yang dipotong. Biasa kalau di kartun-kartun kan gini ya, bentuk-bentuk daging sapi yang dipotong tuh kayak gini bentuknya. Ini kalau bentuk daging sapi gitu ya serabut saraf melintang. Kalau saya kayak gitu cara ngapalnya. Nah jadi di serabut saraf melintang ini dia punya lapisan ada tiga, ada epineurium, perineurium, sama endoneurium. Nah jadi kayak udah jelas epi berarti paling luar, terus endo paling dalam di tengah-tengahnya eh, peri perineurium gitu. Jadi kalau di epineurium itu lapisan terluar yang membungkus seluruh serabut saraf dan banyak jaringan adiposa dan pembuluh darah, ya kan? Nah, jadi ini kan ini serabut saraf nih, yang gede-gede ini, yang bulat-bulat kayak pulau, itu namanya serabut saraf, ya kan? Mereka ini dibungkus sama ini epineurium. Jadi ini epineuriumnya nih, ini epineurium. Dia kayak menyebar ini, itu epineuriumnya itu. Nah, yang tengah-tengah ini yang kayak pulau itu serabut sarafnya gitu. Jadi sepinorium itu ngebungkus serabut sarafnya. Terus yang perineurium itu lapisan yang membungkus fasikulusnya, kumpulan serat saraf, ya kan? Jadi secara keseluruhan mereka itu dibungkus sama epineurium dan mereka tuh dibungkus lagi gitu, kayak diikat lagi sama si perineuriumnya. Itu lapisan tipis yang di pinggir-pinggir ini. Nah, dan pada akhirnya kita nyampe ke kumpulan serabut sarafnya, yaitu endoneurium. Endoneurium dibungkus sama perineurium, dan mereka semua dibungkus lagi sama epineurium. Tuh. Dan endo apa? Di endoneurium tuh ada sel swannya gitu.
Tapi biasanya kurang jelas sih, kurang jelas terlihat sel swan-nya tuh gimana. Pokoknya kalau misalnya misal pun kalian nggak lihat nih, nggak lihat selnya, misal ditanya ada sel apa di sini, pokoknya sediaannya serabut saraf melintang pasti sel swan gitu. Jadi nggak perlu kalian lihat selnya di mana. Kalau ditanya sel apa, pasti sel swan gitu. Kalau di saraf melintang, serabut saraf melintang gitu. Oke, kita lanjut ke yang membujur. Nah, ini udah bisa bedain kan yang membujur sama yang melintang gimana bentuknya? Nah, jelas kan kalau yang melintang dia bulat-bulat kayak pulau, kalau yang membujur dia udah jelas panjang-panjang gitu. Nah, jadi kalau serabut saraf membujur, eh, yang paling khas itu ada nodus ranvier sama salsuan, ya kan? Nah, kalau di sini kan nggak kelihatan jelas salsuannya, ya kan? Dia jelas terlihat karena dia di dalamnya si serabut saraf ini salsuannya itu. Karena kan dia kayak granula-granula gini bentuknya. Jadi kayak untuk ngeliat salsuannya itu susah. Tapi kalau udah dipotong membujur, dia seratnya tuh terlihat kan. Seratnya panjang-panjang, sedangkan salsuan itu bulat-bulat gitu. Nah, ini salsuannya ini tuh, ini bulat nih, bulat hitam ini salsuan. Ini salsuan yang hitam ini. Ini juga di bawah ini lumayan gede nih. Ini salsuannya. Jadi kok di saraf melintang baru terlihat itu nukleus dari salsuannya. Kok di saraf membujur susah kita ngebedainnya. Karena dia ibaratnya tuh kayak kalau membujur tuh kayak kabel, kabel yang dipotong tuh kan banyak tuh tembaga-tembaganya. Dan di antara itulah jadi kayak susah dilihat karena sama-sama bulat, penampakan itu sama-sama bulat. Nah, terus ini ada nodus Ranvier. Dia pemisah antar mielin gitu. Ini, ini mielin saraf. Ini yang putih-putih ini nodus Ranviernya gitu. Ini kan mielin-mielin saraf ini. Yang garis-garis itu kan mielin-mielinnya. Terus kayak dia dibatasin sama nodus Ranvier gitu. Terus saya juga kayak masih apa ya kayak masih bingung gitu kenapa dia ada si nodus Ranvier ini karena jujur kayak kurang jelas gitu. Tapi saya mikirnya kalau ditanya struktur apa yang khas di sini pasti nodus Ranvier gitu. Kalau ditanya sel apa, sel Swan. Kalau ditanya struktur yang khas, nodus Ranvier. Jadi saya kayak gitu. Biarpun kayak saya waktu ujian tuh bingung mana nodus Ranviernya gitu kan. Tapi kalau saraf ini pasti struktur yang khas tuh nodus Ranviernya gitu. Jadi kayak histo tuh nggak selalu kita harus ngelihatnya. Yang penting ya pintar-pintar kita gimana lah. Terus ada jaringan ikatnya ya antar fasikulusnya. Dan jaringan ikatnya itu yang ini. Nah, ini dia kayak fibros-fibros gitu. Ini jaringan ikatnya. Ini kan lebih tipis ya daripada si serabut-serabutnya ini. Dia lebih tipis itu jaringan ikat. Dan dia tuh eh, kayak ada bulat-bulat gede. Itu tuh kayaknya mungkin venula, tapi jarang ditanya sih. Nggak pernah ditanya. Itu kayak saya mikirnya itu venula. Karena dia kayak apa ya? Dia kayak saluran gitu. Tapi kayak mending gak usah dijawab itu. Jadi kayak karena nggak pernah ditanya juga. Kalau di serabut saraf melintang, membujur, sorry, itu pasti yang ditanya itu cuma Rhodus Ranvier sama Nucleus Selsuan. Itu aja sih. Untuk serabut saraf ada yang ditanyain nggak? Seperti yang nggak ada ya. Oke lah, bagus bagus. Nah, lanjut ke kulit tebal. Nah, kulit tebal ini yang paling gampang. Dia kayak cuma satu doang yang ditanya biasanya. Itu namanya corpuscle pater pacini. Ya, ini corpuscle nih. Corpuscle pater pacini. Dia bawang yang dipotong. Dia kayak kalau kalian motong bawang merah atau bawang apa ya? Bawang merah, bawang bombay itu kayak gini. Kalau udah ada bentuk kayak gini, udah kalian sudah harus tahu. Yang bentuknya kayak ada kayak gini nih cuman di kulit tebal. Namanya adalah corpuscle pater pacini gitu. Nah, kalau di kulit aja ada corpuscle juga. Namanya corpuscle Meissner, ya kan? Jadi kalau di kulit tebal corpuscle pater pacini dia bentuknya kayak bawang, sedangkan kalau di kulit dia corpuscle Meissner.
berbentuk silindris dan di tengahnya tuh ada kayak kayak sel berlapis yang pipih. Dia tuh tersusun kayak tingkat gitu. Dia sel yang berlapis-lapis lah gitu. Ini kalau kita zoom, nah ini corpuscle Meissnernya. Nah ini jelas dia bentuknya silindris kan. Nah terus dia kayak kayak ada sel yang putih-putih ini, dia kayak kue lapis, dia berlapis-lapis. Jadi ciri khasnya corpuscle Meissner itu dia berlapis, sedangkan kalau corpuscle Vater Pacini dia mirip bawang yang dipotong gitu. Nah, terus juga di kulit itu ada lapisan-lapisannya, ya kan? Ada stratum, kok dari dalam itu ada stratum basalis, stratum lucidum, spinosum, sama corneum. Sebenarnya kalau secara anatominya tuh ada 5, ada stratum granulosumnya lagi gitu. Tapi kalau di histo itu nggak ada disebutkan stratum granulosumnya. Jadi yang sering disebutkan tuh cuman 4 ini, basalis, lucidum, spinosum, sama corneum gitu. Ya, terus ada kelenjar keringat sama ada panniculus adiposus, jaringan adiposa, ya kan? Gitu. Nah, kalau di sini kita zoom, nah ini kan kulit tadi nih, dermis ya kan? Dermis. Nah, ini ada si corpuscle Meissnernya. Dia silindris, kayak berlapis-lapis gitu. Pokoknya kalau sediaan kulit itu pasti dia corpuscle Meissner. Tapi kalau kulit tebal, corpuscle Vater Pacini. Nah, di sini corpuscle Meissnernya. Terus eh, nanti ada stratumnya, ya kan? Kalau yang ini kan yang paling luar udah pasti stratum corneum. Nah ini stratum corneum atau lapisan tanduk, ya kan? Stratum corneum. Nah habis itu eh, yang paling dalam itu ada stratum basalis, ya kan? Nih, ini stratum basalis. Nih, yang putih gelap ini, putih gelap, sorry, yang pink gelap ini stratum basalis, ya kan? Dia paling dalam, basal di bawah. Dan di sini ciri khasnya dia ada namanya sel melanosit gitu. Nah ini sel melanosit yang hitam-hitam ini yang lebih gelap warnanya itu sel melanositnya. Jadi lapisan yang paling dalam ini, lapisan stratum basalis, ada sel melanosit. Nah ingat itu. Nah terus naik lagi satu lapis, ada namanya stratum lucidum. Nah ini stratum lucidum itu yang ini. Ini stratum lucidum namanya. Ini stratum lucidum. Jadi stratum basalis yang gelap, yang lebih terang stratum lucidum. Terus naik lagi satu stratum spinosum. Tuh, stratum spinosum. Stratum spinosum itu yang ini. Stratum spinosum itu perbatasan antara stratum lucidum dengan stratum corneum. Jadi kalau dari luar stratum corneum, terus dibatasi sama stratum spinosum, lalu di dalam mesinnya ada stratum lucidum, dan terakhir paling bawah ada stratum basalis, yang dimana ciri khasnya ada sel melanositnya gitu. Nah, terus kita masuk lagi ke dalam, ada kelenjar keringatnya. Nah, ini kelenjar keringat yang berkumpul-kumpul ini, dia kayak apa ya? Kayak merah-merah ngumpul bareng. Ini kelenjar keringatnya ini. Nah, kelenjar keringat. Kalau ditanya ini struktur apa? Jawab aja kelenjar keringat. Pokoknya di kulit ada kelenjar keringatnya gitu. Karena kan kita berkeringat ya dari kulit. Nah, terus ini jaringan adiposa namanya panniculus adiposus. Itu jelas ya, jaringan adiposanya dia kayak apa ya ini? Kayak spons atau apalah gitu, kayak sarang yang rapuh. Nah, itu. Nah, mungkin kalau dari saya untuk penjelasannya ini aja ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Eh, Bagi teman-teman yang masih bingung terkait materi dari Kak Bayu tadi, bisa raise hand atau bertanya di kolom chat ya teman-teman sebelum kita lanjut ke sesi quiz.
Em, baik, saya hitung ya, hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Sepertinya tidak ada yang bertanya, Kak. Mungkin udah jelas banget. Oh, ini pengguna Zoom. Satu. Gimana? Nggak ada ya? Pengguna Zoom, kenapa? Kenapa angka satu? Eh, kayaknya nggak ada deh, Kak. Iya, udah Oke, nggak ada yang bertanya. Udah jelas Alhamdulillah ya berarti, Kak. kalau Ya, nggak ada. udah paham banget. Ya, mungkin bisa lanjut ke sesi kuis. Jangan dibuka Oke. dulu, Kak. Bentar dulu. Oh, belum ya? Oke, oke. Boleh, boleh. Ya, jadi teman-teman bisa aktif ya untuk sesi kuis ini karena dari tim Kalkaneus sendiri akan melihat keaktifan teman-teman, bagaimana teman-teman paham terkait materi yang telah disampaikan, bisa berpartisipasi dalam kuis yang nanti bisa aktif dan menjawab dengan benar, nanti bisa dapat hadiah menarik dari Kalkaneus. Jadi eh, bisa disimak ya kuis dari Kak Bayu. Ya, bisa dimulai Kak kuisnya. Oke. Ini untuk kuis yang pertama, nanti Rania bisa bantu lihat lah siapa yang duluan angkat tangan dulu. Ya, bisa raise hand atau ini sistemnya raise hand atau di kolom chat aja nih Kak. Em, Raise hand boleh, raise hand aja. Oh, oke, baik sistemnya raise hand ya teman-teman. Yang Iya. cepat-cepatan raise hand bisa jawab dengan benar. Silahkan. Baik Kak. Oke, saya mulai ya. Untuk soal pertama, ini ada 10 soal ya. Nah, soal pertama ini. Nah, nah itu siapa luan? Raise hand. Tadi saya lihat Sam yang M-nya 4 bisa mungkin untuk on mic Oke, ya saya juga lihat Sam di sini. Sam. Boleh Sam jawab di open mic-nya, jawab. Katanya ketik aja boleh Kak? Mic lagi Oh, boleh, rusak. boleh, ketik boleh. Oh ya Nanti udah boleh boleh. nanti Silahkan. Rania bacakan ya. Baik Kak. Silahkan Sam. Pertanyaannya ada sel apa saja pada gambar di samping dan sediaannya apa? Bisa dijawab, Sam? Ya, lagi ngetik nih, Kak, lagi ngetik. Oke, oke, boleh. Jawabannya lapisan perineum, sediaannya cerebrum, Kak. Oke, atau mungkin ada jawaban lain yang lebih tepat. Itu Eh, Raisa Widya. eh, baik, kita berikan kesempatan untuk yang raise hand yang kedua ya. Bisa Raita untuk open mic. Izin Kak, sel piramidalis sama sediaannya cerebrum. Oke, boleh. Sel piramid. Masih ada lagi tuh satu ya. Ya. Apalagi yang Eh, lengkap, yang lengkap. baik, boleh Jahra Najwa Fitria. Silahkan open mic. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin menjawab. Jadi sediaannya itu cerebrum, terus kemudian sel yang ada di gambar itu ada sel piramid sama sel glia. Terima kasih. Oke, kita lihat ya jawabannya. Jeng, 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 jeng. Nah, benar. Zahra benar. Itu ada sel piramid, sel glia, dan sediaannya cerebrum. Ya, karena ini kita fokus ke soalnya. Sel apa? Nah, kalau yang Sam tadi, dia jawab perineural space kan. Itu strukturnya. Jadi kalau misalnya ditanya struktur apa, perineural space. Kalau sel apa? Sel piramid sama sel glia. Tadi yang sebelumnya Zahra juga udah benar sel piramid, kurang sel glianya aja. Dan untuk sediaannya juga udah pada benar ya cerebrum. Jadi kayak mantap-mantap. Lanjut soal berikutnya. Satu, dua, tiga. Nah, Ayo guys yang ya kan? mau jawab. Siapa ini? Ali Ali. Ali Nah, yang Ali. silahkan Ali boleh open mic. Izin Bang, itu namanya Perineural Space. Wow, oke, oke.
Sepertinya udah langsung bener ya. Jadi yang di antara sel piramid ada ruangan putih ya atau struktur. Itu namanya pereneural space. Benar. Mantap Ali. Oke, lanjut Lanjut Kak, lanjut. ke soal ketiga. Set. Nah, ini Oke, sel ayo apa guys. ditunjuk dan sediaan apa? Oke, Elsa, Elsa. Elsa Elsa nih. boleh, Elsa. Boleh Elsa. Baik, terima kasih Kak. Itu sedia ah sel yang dituju itu sel Purkinje, terus untuk sediaannya di cerebellum. Oke. Mungkin ada lagi yang mau coba jawab tadi. Yang kedua. Tadi ada Sam, Sam, mana Sam? Tadi Sam mau tadi angkat tangan juga Sam. Oh, sama Kak, jawabannya Oh, sama. sama. Oke. Berarti kalau udah Ali sama tadi, nih, Ali juga saya lihat angkat iya, tangan kalau tadi. udah sama nih udah terlalu gampang berarti ya. Jago banget kalian berarti. Mantap, Jadi mantap. jawabannya set. Nah, sal Purkinje sediaannya cerebellum. Mantap, Hmm, mantap, mantap. 100 ini, 100 historinya nih. Amin. Amin. Oke, kita lanjut ya soal berikutnya. Satu, dua, tiga. Nah, Ya, ayo guys, siapa guys? Yesi, Yesi. Boleh Yesi, silakan open mic. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Untuk lapisannya adalah ada tiga, yaitu yang pertama dari luar itu lapisan molekuler, kemudian lapisan Purkinje atau lapisan ganglioner, kemudian yang paling bawah itu adalah lapisan granular. Terima kasih Kak. oke, benar. Ya, jadi udah langsung benar ya jawabannya. Udah mantap-mantap kalian. Mantap 100 Nah, nanti jadi guys semua ini. ada tiga lapisan, molekuler, ganglioner, sama granulosa. Ya, Hmm. kita lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, ini. Oke, Saresen guys. Oke, Sam, Sam, Sam Kak. Oke, Sam, Sam, Sam. Silakan, Sam. silakan Sam. Lapisan yang ditunjuk sama sediaannya apa? Ya, Halo Sam. Katanya Sam, lapisan yang ditunjuk pia mater, kemudian pia mater medula spinalis, tepatnya spinal meningen Kak. oke. Jawabannya benar. Mantap Diameter Sam. di medula spinalis. Malah lengkap tadi, lebih lengkap dia. Oke, mantap, mantap. Bagus, bagus. Mantap, keren guys. Oke, lanjut Kak, lanjut. Oke, lanjut. Tuh, dua, tiga. Nah, ini. Oke, siapa guys? Pengguna Zoom tadi, angkat tangan ya? Pengguna Zoom. Siapa-siapa? Pengguna Zoom siapa? Ya, kayaknya pengguna Zoom tadi yang pertama. Bisa open mic Iya, yang ya. pengguna Jadi, Zoom. soalnya Yesi tadi kedua munculnya dia. Ya, pengguna Zoom silahkan open mic. Halo pengguna Zoom. Ada nggak pengguna Zoom ini? Kayaknya malu-malu deh Kak. Dah, kalau kayak gitu kita oper ke yang urutan 2. Yesi, silahkan Yesi tadi. Nah, Baik, terima kasih atas kesempatannya. Lapisan yang ditunjuk itu adalah perineurium, sediaannya yaitu pada serabut saraf potongan melintang. Terima kasih. eh, untuk sediaannya udah bener, tapi untuk lapisannya masih kurang tepat ya. Mungkin ada Izin Kak, lagi. tadi saya bilang apa ya Kak? Perineurium tadi kamu bilang. Oh, Oke, kita epineurium Kak. Maaf Kak. oke, oke, coba kita tadi Latifah, Latifah coba. Sama Kak, Epinirim juga. Oke, oke, oke. Oke, berarti udah bener ya. Jadi dia epineurium, serabut saraf melintang sediaannya. Oke, 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 lanjut. mantap, mantap. Lanjut Kak, Oke, lanjut. hal berikutnya. Nah, ini Apa tuh? Elsa ya? Elsa deh. ya Elsa, Elsa tadi kayaknya. Ya, silakan Elsa, boleh open mic.
Oke, terima kasih. Untuk sel yang ditunjuk itu sel Schwann. Terus untuk sediaannya serabut saraf perifer yang dia membujur. Terus struktur yang memisahkan antar mielin itu namanya nodus Ranvier. Terima kasih. Oke, mantap banget Elsa. Jawabannya benar ya. Nah, yang ditunjuk ini selnya nukleus sel Schwann, sediaannya serabut saraf pembujur, dan struktur yang memisahkan itu nodus Ranvier. Mantap, mantap. Oke, kita lanjut. Ini masih banyak ya. Satu, Lanjut Kak, dua, lanjut. tiga. Nah, ini. Wis, Yesi, Yesi nih pertama Kak. Oke, lanjut. Jesse, Oke, mantap. silakan Yesi. Penuh. Baik, terima kasih. Untuk struktur yang khas pada kesediaan ini itu adalah corpuscle Vaterpassi ini. Sediaannya itu pada kulit tebal. Terima kasih. Oke, makasih Jesse. Ya, benar ya. Udah benar banget. Ini kulit tebal dan yang khas itu corpuscle vater pacini yang berbentuk seperti bawang yang dipotong. Oke, kita lanjut. Tet. Masih ada guys. Nah, Yang belum menjawab, boleh, ya boleh. belum jawab. Aku langsung angkat. Siapa ini? Siapa tadi? Apa ya? Eh, Mungkin kasih kesempatan yang agak sedikit menjawab nih Kak. Ke Zahra deh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Boleh Zahra? Open mic. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin menjawab. Jadi itu sediaan kulit. Terus untuk struktur yang ditunjuk itu corpuscle mesener. Terima kasih. Oke. Nah Ada Kak, lagi yang punya jawaban berbeda mungkin? Pendapat berbeda? eh, Sam nih boleh Sam. Ayo. Sama, Gimana, Sam? sama Kak, katanya sama. Ah, sama ya. Oke. Dari Dan udah pengguna benar Zoom banget tadi tadi tuh ada jawabannya. juga. Ya? Pengguna Zoom tadi juga mau jawab. Oke, coba pengguna Zoom dulu. Pengguna Zoom, boleh chat ya kalau ada kendala terkait mic-nya. Halo pengguna Zoom. Sama Kak. Oke, sama semua Kak. Sama ya. Oke, berarti kalau udah sama semuanya udah benar pasti jawabannya. Set. Nah, nah, dia strukturnya corpuscle Meissner ada di kulit. Tuh, mungkin. Nah, ini kayaknya soal terakhir deh. Ya, ayo guys. Soal terakhir guys. Wow, wow, wow. Ya, siapa yang duluan? Boleh deh Yesi. Tadi duluan Yesi. Oke. Bisa open mic ya sih? Izin Kak, untuk stratumnya itu stratum basalis. Selnya tadi adalah, aduh saya lupa yang, tapi yang saya pelajari itu adalah sel kuboid, sel epitel kuboid ataupun silindris. Kemudian untuk sediaannya itu di kulit tebal Kak. Terima kasih Kak. Oke. Oke, makasih ya Yesi. Mungkin yang lain ada yang mau melengkapi jawabannya si Yesi? Boleh deh Raita, Raita. Silahkan Raita open mic. Sel melanosit kakak. Ya, benar-benar. Jadi benar ya, Yesi sama Raita ya. Sel yang ditunjuk itu sel melanosit di stratum basalis dan dia disediaannya kulit. Dan benar, sel melanosit ini sel kuboid ya bentuknya ya. Benar-benar. Ya, mungkin ini sudah soal yang terakhir ya. Makasih untuk yang udah join dan belajar bareng Histo, ya kan? Ini kayak ini berdan salah, senang-senang kalian karena lagi pula Histo akan berakhir. Nggak ada yang nggak bisa Histo, cari preparat loh. Yes, mantap. Baik, terima kasih Kak Bayu atas pemaparan materinya yang sangat informatif. Ingat guys, nggak ada yang nggak bisa histo, cuma harus rajin-rajin lihat preparat kalau kata Kak Bayu. Sip, sip. Benar. Dan ikut Kalka salah satu caranya juga. Benar-benar. Baik, semoga apa yang Kak Bayu sampaikan tadi bisa kita pahami dan juga kita manfaatkan ya dalam studi kita, khususnya untuk menunjang nanti gimana dalam ujian praktikum di histologi kita.
Nah, mungkin sebelum kita tutup, kita bisa dokumentasi bagi teman-teman yang berkenan untuk eh, on cam, bisa untuk on cam teman-teman. Oke, baik. Sepertinya semua pada malu-malu ya. Oke, halo, ada Yanuar. Yanuar ya? Ada Iya, Ali. Mantap. Oke, bisa open cam ya teman-teman yang berkenan. Oke, eh, kita mulai aja ya. Baik, saya akan foto terlebih dahulu untuk di halaman pertama. Baik. Untuk sesi dokumentasinya sudah selesai ya teman-teman. Jadi akhirnya kita sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak Kak Bayu atas ilmu yang telah diberikan, serta kepada seluruh peserta yang telah hadir dan juga sangat aktif ya dalam berpartisipasi dalam kegiatan histologi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi oleh Kak Bayu ini. Semoga yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa kebaikan di masa yang akan datang. Mohon maaf bila ada kekurangan selama acara berlangsung. Saya dari Kalkaneus, dari SPK KMM Ashifa mengucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Kalkaneus berikutnya. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, semoga Waalaikumsalam nilainya Ya, terima Kak. kasih Kak sembilan. Bayu. Makasih Terima kasih Kak. banyak, Kak. Yuk, semoga nilai makasih 100 Bang. ya. Amin. Amin. Mantap, mantap.